Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan hari kelima dalam oktav Natal, Jumat 29 Desember 2023. Dalam bacaan yang pertama, surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 3-11 ditegaskan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan kalau dalam terang, tidak akan tersandung. Sedangkan pada bacaan Injil, dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-35 digambarkan bagaimana Yusuf dan Maria menuruti hukum Taurat dengan mempersembahkan Yesus ke Kenisah, disambut oleh Simeon, nabi yang suci, yang kemudian mengidungkan kidungnya bahwa ia rela mati karena telah melihat keselamatan yang datang dari Allah. Dan ia juga meramalkan bahwa jiwanya atau jiwa Maria akan ditembusi pedang. Saudara-saudaraku terkasih, beberapa hal dapat kita petik untuk menjadi titik permenungan kita. Yohanes mengingatkan kepada kita, kalau kita mau hidup dalam terang, hendaknya mengasihi sesama kita, saudara kita, atau siapapun yang kita jumpai. Dengan mengatakan begitu, Yohanes mengingatkan kalau kita telah menjadi anak-anak terang, hendaknya saling mengasihi. Maka pertanyaan permenungan pertama bagi kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Apakah kita telah mengasihi saudara-saudari kita, sesama kita? Dari bacaan Injil yang pertama, Bapak Yusuf dan Bunda Maria, orang-orang terpilih, tetapi mereka tetap hidup layaknya orang waktu itu dengan mempersembahkan persembahan yang perlu serta untuk menyerahkan anak sulung kepada Allah. Mereka tidak sombong, mereka tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Mungkin baik kita bisa merenungkan apa yang dikatakan oleh Pak Uskup, jadilah orang Katolik 100%, orang Indonesia 100%. Bunda Maria sekalipun menjadi orang terpilih, tetap menjadi warga masyarakat yang baik dengan mempersembahkan korban yang diperlukan bagi anak laki-laki sulung. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali menggunakan
kedudukan kita untuk meninggalkan yang lain. Yang kedua, bagaimana Simeon menantikan Sang Mesias. Dan ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah, Simeon mengungkapkan kidungnya, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu." Keinginan Simeon sebelum meninggal adalah melihat Mesias, bukan ingin yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menginginkan yang pokok, ataukah kita menginginkan yang neko-neko? Belajar dari Simeon, hanya kita mampu untuk memilih yang terbaik agar kita boleh melihat keselamatan yang datang dari Allah. Dan yang terakhir, ramalan Simeon akan Bunda Maria yang dikatakan, "Jiwamu akan ditembusi pedang." Artinya, Maria akan menerima banyak kesulitan, banyak tantangan karena mengiyakan tawaran penyelamat. Dan kita tahu bagaimana Bunda Maria konsekuen dan setia atas pilihannya. Bagaimana dengan kita? Dengan pilihan kita menjadi anak-anak Allah. Apakah kita sudah benar-benar siap menerima konsekuensi atas pilihan itu? Berkaca dari Bunda Maria yang setia sampai akhir, bahkan berdiri di kaki salib, kita diajak juga untuk setia pada pilihan dan janji kita ketika kita dipermandikan, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang baik. Bunda Maria setia, konsekuen. Kita diajak meneladani Dia dengan setia dan konsekuen. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita sungguh-sungguh menghayati iman kita yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan yang konkret. Semoga akhirnya banyak orang yang sungguh setia sampai akhir. Maka titik pertemuan kita, saya ulang lagi, yang pertama, apakah yang kita inginkan? Seperti Simeon yang rela mati setelah melihat Sang Mesias. Dengan demikian, ia tidak neko-neko. Yang kedua, hendaknya kita menjadi warga negara yang baik, sekalipun kita anak-anak pilihan Allah. Yang ketiga, kita diminta menyadari konsekuensi menjadi pengikut Kristus, jiwa kita akan ditembus pedang. Dan yang terakhir dari bacaan yang pertama, kalau kita konsekuen menjadi anak terang, kita harus saling mengasihi. Semoga bacaan-bacaan hari ini sungguh menguatkan kita di dalam mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami
Kau berikan teladan orang-orang kudus yang sungguh konsekuen dengan pilihannya. Mampukanlah kami untuk setia kepada pilihan kami dan konsekuen, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami merupakan pujian bagi nama-Mu. Kuatkan iman umat yang lemah, dorong kami yang mandek, bangkitkan yang jatuh, agar kami boleh tetap setia. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar mereka mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, hidup sehat, dan menjauhi kerumunan. Saya mengundang umat untuk hadir dalam Pranikarsthi tutup tahun dan mohon berkat untuk tahun yang akan datang. Pada misa Minggu 31 Desember pukul 7 malam, yang setelah misa akan dilanjutkan dengan renungan sepanjang tahun, kaleidoskop, dan juga acara-acara yang lain. Tersedia door prize yang menarik. Maka silakan umat berbondong-bondong untuk menghadirinya. Terima kasih kepada semua umat yang telah ikut ambil bagian dalam karya gereja. Semoga dengan karya-karya panjenengan, lewat doa-doa, tenaga dan karya serta dana, gereja tetap berkembang untuk membantu orang-orang lain. Biarlah akhirnya gereja benar-benar menjadi perpanjangan tangan Allah, menghadirkan kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.